Oke, jadi kita review dulu hasil penjadwalan satu mesin yang tanpa due date sudah semua, minimum mean flow time dengan shortest processing time rule, minimum weighted mean flow time dengan weighted shortest processing time rule, kemudian yang dengan due date selain SPT ya, ini dengan pembuktian rumus, SPT bisa sekaligus meminimumkan juga mean lateness. Kemudian ada earliest due date untuk meminimumkan maksimum lateness. Yang relatif lebih sulit itu ada dua ya, yaitu Hodgson, algoritma Hodgson untuk meminimumkan jumlah job tardy, dan Wilkerson-Irwin yang kita pelajari minggu lalu untuk meminimumkan atau mengurangi mean tardiness, karena dia tidak bisa menjamin mean tardiness-nya pasti minimal. Ya, jadi kita pakai kata-kata reduce di sini. Ada syaratnya ya, mean tardiness yang dihasilkan oleh Wilkerson-Irwin akan optimal kalau apa? Ya, kalau Anda ingat syaratnya, dan itu Anda bisa buktikan, syaratnya adalah tardy periode tardy dari job-job yang tardy itu tidak saling overlap. Jika syarat itu tercapai, maka algoritma Wilkerson-Irwin ini hasilnya optimal. Ya, dalam contoh kita di slide ini hasilnya dia optimal dengan mean tardiness 4 jam. Ya, itu lebih baik atau terbaik dibandingkan semua algoritma yang lain ya. Tapi apabila tardy period dari job-job yang tardy itu ada overlap, maka optimalitasnya bisa dipertanyakan. Dan kita tidak bisa tahu urutan yang optimal itu yang bagaimana kecuali kita coba semua permutasi dari jadwal. Ya, itu tentu akan makan waktu lama. Seringkali itu kita tempuh hanya kalau terpaksa saja ya. Nah, hari ini akan kita bahas itu adalah ini ya, paralel dan serial. Ya, ini sesi pertama kita bahas paralel, sesi kedua kita bahas yang serial. Nanti sesi yang ketiga ada satu latihan soal. Ya, tapi sebelum kita masuk ke sini, saya akan diskusikan juga. Ini ada dua rule di sini ya, bahwa EDD ini juga bisa meminimumkan mean tardiness. Nah, mungkin Anda bingung sekarang loh. Jadi mean tardiness itu sebetulnya EDD atau Wilkerson-Irwin. Ya, EDD juga bisa meminimumkan mean tardiness kalau suatu syarat terpenuhi. Ya, nanti kita lihat di slide-nya ya. SPT juga bisa meminimumkan mean tardiness. Tapi ada syaratnya. Jadi ternyata SPT itu kalau mau dilihat kok dia kelihatannya superior ya. Karena dia bisa meminimumkan mean flow time, dia bisa meminimumkan mean lateness, dan dia juga bisa meminimumkan mean tardiness. Tapi yang meminimumkan mean tardiness ini ada syaratnya. Nah, dua yang di sini itu ada syaratnya. Jadi minimum mean tardiness dengan EDD dan SPT itu ada syaratnya. Kita lihat dua kondisi itu. Ini maksimum lateness ya dengan EDD, kemudian Hodgson. Nah, ini slide-nya ya. Jadi EDD bisa meminimumkan mean tardiness kalau ya, jika kita terapkan EDD, kemudian hasilnya adalah tidak ada job yang tardy. Ya, kalau tidak ada job yang tardy ya berarti mean tardiness-nya pasti sudah optimal. 0 kan berarti kan tidak mungkin negatif. Ya, jadi jika tidak ada job yang tardy, maka mean tardiness-nya optimal. Udah jelas. Ya. Atau jika aturan EDD hanya menghasilkan satu job yang tardy, jadi setelah kita terapkan EDD, hanya ada satu job yang tardy, maka aturan itu juga meminimumkan mean tardiness. Mengapa seperti ini? Kalau Anda ingat algoritma Wilkerson-Irwin, algoritma Hodgson, langkah pertamanya terapan EDD kan ya? Langkah pertama terapan EDD. Jika setelah diterapkan EDD hanya ada tidak ada job yang tardy atau hanya ada satu job yang tardy maksimal, maka aturan itu maka algoritma itu stop. Tidak mungkin setelah EDD hasilnya satu job yang tardy, di otak-atik bisa menjadi 0 job yang tardy. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi jika EDD ini menghasilkan satu job yang tardy, itu juga sudah optimal. Maka kalau EDD menghasilkan satu job yang tardy, dan itu optimal, ya otomatis mean tardiness-nya akan minimal.
minta dinasnya ya hanya dihasilkan oleh satu job yang tadi itu dibagi seluruh job yang ada, ya. Jadi algoritma Hodgson yang langkah pertama bunyinya jika setelah diterapkan EDD tidak ada job yang tadi atau hanya ada satu maksimal job yang tadi, maka itu tidak bisa dibuat lebih baik lagi, yaitu sudah optimal. Sehingga otomatis aturan EDD bisa meminimumkan minta dinas kalau kondisi itu terjadi, ya. Oke ya. Jadi ini bukan rule baru, tapi ini hanya syarat secara matematis, ya. Syarat secara matematis. Nah, SPT bisa meminimumkan minta dinas pada satu mesin kalau ada dua kemungkinan. Pertama, semua job memiliki due date yang sama. Jadi sebetulnya due date itu menjadi tidak relevan. Sama aja dengan penjadwalan tanpa due date, ya kan? Kalau semua job memiliki due date yang sama, due date-nya tidak lagi relevan. Jadi penjadwalannya ya sama aja dengan penjadwalan shortest processing time untuk kondisi tanpa due date. Mirip seperti itu ya, tidak sama. Tetap ada due date-nya. Artinya nanti tetap bisa dihitung tardiness, completion time, dan sebagainya. Tapi dalam contoh ini, ketika semua job memiliki due date yang sama, maka due date itu menjadi tidak lagi relevan, sehingga seolah-olah ini penjadwalan tanpa due date. Ya. Jadi dalam kondisi itu, maka SPT juga akan meminimumkan minta dinas. Atau syarat kedua, jika aturan SPT mengakibatkan semua job tardi, jadi setelah diterapkan SPT, tidak ada job yang selamat dari tardiness. Semuanya tardi. Maka aturan SPT juga meminimumkan min tardiness. Ya. Jadi ini dua ini syarat dari aturan SPT, syarat secara matematis. Anda tidak perlu menerapkan apapun, ya. Tapi Anda hanya perlu mengetahui ya dan mencatat dalil-dalil ini ya. Jadi kalau Anda menerapkan SPT terus hasilnya ternyata semuanya tardi, maka Anda juga harus tahu bahwa hasil penjadwalan itu sekaligus min tardinessnya adalah paling minimum. Anda tidak perlu menerapkan lagi Wilkerson-Irwin. Paham ya? Jadi setelah Anda terapkan SPT misalnya, terus semua job tardi, maka min tardinessnya itu sudah minimum. Anda tidak perlu menerapkan Wilkerson-Irwin. Atau kasusnya, semua job memiliki due date yang sama, maka kalau Anda terapkan SPT, hasilnya juga akan dihasilkan min tardiness yang minimal. Sudah jangan lagi mikir Wilkerson-Irwin. Gitu ya. Oke, jadi ini tambahan dua kriteria ya dari penjadwalan satu mesin. Ya. Nah, karena kita lanjutkan sekarang dengan penjadwalan mesin paralel. Ini ya. Jadi proses penjadwalan mesin paralel sebelumnya saya akan gambarkan dulu skemanya ya. Mesin paralel itu maksudnya seperti apa? Jadi proses mesin paralel itu apabila ini ada job yang masuk ke dalam sistem akan diproses, kemudian ada mesin paralel. Jadi ada beberapa mesin yang identik. Identik itu artinya kalau ini mesin A yang dipilih, tidak ada dampak yang berbeda dengan seandainya mesin B yang dipilih atau mesin C yang dipilih. Ya, jadi artinya identik. Kecepatannya sama, ya, lain-lainnya juga sama. Sehingga bisa milih yang mana aja, job-job yang ada ini bisa milih mesin yang mana aja dengan bebas tanpa dampak kepada hasil penjadwalan ya. Lain kalau mesinnya tidak identik, misalkan mesin A lebih cepat. Nah, tentu milih mesin A atau mesin B atau mesin C hasilnya akan beda terhadap hasil penjadwalan ya. Jadi ini kondisinya paralel setup ya. Untuk kasus mesin banyak nanti ada dua macam. Ada yang paralel, ada yang serial. Jadi kalau serial, jobnya masuk ke dalam sistem, kemudian setelah dari mesin A, dia harus lanjut ke mesin B, dan mungkin masih lanjut ke proses-proses yang lain. Ya.
Ini bedanya antara paralel dan serial. Jadi kita akan lihat dulu konsep yang serial. Perhatikan walaupun mesinnya sama-sama banyak, nanti menggambar gancarnya akan sangat berbeda antara problem serial, antara problem paralel dengan problem serial. Ya. Oke, saya kembali ke slide. Oke, sudah 50 orang sekarang yang join. Bagus ya, terima kasih Anda mau join di pertemuan ini. Oke, pertama aturan SPT untuk meminimumkan min flow time pada mesin paralel. Nah, jadi kita mempelajari konsep satu mesin, itu kalau Anda berpikir, apa ada ya industri yang hanya pakai satu mesin? Jadi pertanyaannya, apa relevansinya belajar satu mesin? Kalau di dalam industri, sebetulnya tidak pernah kita temui industri yang hanya menggunakan satu mesin. Kalau toh ada, mungkin tidak terlalu rumit sebetulnya penjadwalannya. Nah, sebetulnya ada dua jawaban atas pemikiran itu. Ya, pertama, betul bahwa di dalam industri yang kompleks itu tidak satu mesin, tapi ada kemungkinan setelah Anda evaluasi, setelah Anda analisis, bisa saja Anda temukan bahwa misalkan mesinnya ada banyak gitu ya, prosesnya juga paralel serial. Ya. Atau saya gambarkan kembali di board ya. Maaf ya, ini pindah-pindah karena harus jelas di sini. Jadi bisa saja di dalam satu industri mesinnya ada banyak dan gabungan antara paralel dan serial. Jadi ini jobnya masuk, setelah diproses tahap pertama menuju tahap kedua, nanti menuju ke tahap ketiga ada satu mesin, menuju tahap berikutnya. Nah, katakan kompleks seperti ini. Jadi Anda mempertimbangkan, oh berarti yang satu mesin nggak dipakai dong. Ya, ada kemungkinan tetap dipakai. Kalau misalkan dari sistem yang Anda lihat ini, terus ada evaluasi ternyata bottleneck-nya di sini. Ya. Jadi biang masalahnya proses penjadwalan itu akan lambat atau proses produksi itu akan lambat atau cepat ditentukan dari satu-satunya mesin ini. Yang lain ini cepat. Ya, yang lain ini yang ini cepat, yang ini cepat, nggak terlalu masalah ya. Yang ini juga nggak terlalu masalah. Tapi bottleneck ada di sini. Sehingga walaupun ini kasusnya mesinnya banyak, tapi dia menjadi, dengan analisis bottleneck ini, dia menjadi tereduksi menjadi problem satu mesin. Gitu ya. Sehingga teori satu mesin yang Anda pelajari masih akan terpakai. Jadi bukan sama sekali tidak terpakai, tapi akan terpakai dalam kondisi itu. Nah, kemungkinan yang lain, apa manfaatnya belajar penjadwalan satu mesin? Kemungkinan yang lain adalah ini menjadi dasar dari mesin banyak. Jadi kita bisa lihat di contoh mesin paralel ini. Ternyata SPT kalau diterapkan pada mesin paralel, ya, dia juga bisa meminimumkan min flow time, gitu ya. Nah, cuma sekarang langkah-langkahnya ada dua tahap. Jadi kalau satu mesin Anda hanya ketemu dengan langkah pertama ini ya, urutkan semua job berdasarkan SPT, selesai. Kemudian urutan itu adalah jadwal produksi sekaligus. Tapi di sini, setelah Anda urutkan, ada langkah kedua, di mana Anda harus menjadwalkan job tersebut satu persatu ke dalam jadwal. Gitu ya. Anda jadwalkan job tersebut satu persatu dengan aturan nih, ke mesin yang bebannya paling minimum. Jika ada lebih dari satu mesin yang bebannya minimum, Anda boleh pilih sembarang. Jadi maksudnya apa ini mesin dengan beban minimum? Ya, nanti kita akan lihat pada contohnya ya. Jadi contohnya ini kita punya contoh ini, Anda bisa catat ya, ada 10 job. Saya juga akan catat supaya nanti ini kalau kita pindah ke slide selanjutnya, data-datanya tidak perlu kita maju mundur slide-nya ya.
Jadi ini ada 10 job dengan waktu prosesnya, job 1 5 jam, job 2 6 jam, job 3 3 jam, kemudian 8, 7, 2, 3, 5, 4, 2. Oke. Ya. Jadi ini problemnya berbeda dengan problem yang kemarin. Yang kemarin hanya 8 job. Di sini kita diberi problem baru ya. Ada 10 job dan ada 3 mesin paralel. Jadi bagaimana membuat penjadwalan dalam untuk contoh ini yang bisa meminimumkan min flow time. Ya. Jadi pertama, Anda buat dulu urutan SPT-nya. Ya. Jika melihat data ini, maka kita urutan berdasarkan waktu proses. Job 6 dulu. Job 6 dan job 10 sama-sama waktunya 2 jam. Jadi mau Anda mulai dengan 6 dulu boleh, mau 10 dulu boleh. Jadi 6, 10 dan seterusnya atau 10, 6 dan seterusnya itu sama hasilnya. Ya. Jadi 6, 10, kemudian yang 3 jam yaitu job 3, 3 jam lagi job 7. Jadi 6, 10, 3, 7 berapa? 9 dan seterusnya ya. 6, 10, 3, 7, 9, 1, 8, 2, 5, 4. Gitu ya. Jadi kita catat urutannya, urutan SPT-nya adalah 6, 10, 3, 7, 9, 1, 8, 2. Tolong Anda catat dulu ya, hasilnya urutan SPT ini di kertas buram. Saya tunggu gitu ya, 10, 15 detik Anda catat dulu hasilnya. 6, 10, atau sambil Anda perhatikan juga slide ini. Nggak bisa ya, Anda lihat ini sambil Anda buka. Atau Anda mungkin pindah-pindah window-nya ya, pindah-pindah window-nya antara PowerPoint di komputer Anda dengan dengan aplikasi Zoom ini ya. Jadi 6, 10, 3, 7, 9, 1, 8, 2, 5, 4. Sebelum kita melihat hasilnya di tabel, cara penjadwalan yang lebih mudah adalah Anda langsung jadwalkan di Gantt chart. Nanti tabel ini meringkas, merangkum hasilnya. Ya. Jadi tabel ini merangkum hasilnya. Kalau Anda jadwalkan langsung di tabel, mungkin agak sulit melihatnya ya. Jadi saya akan ke papan untuk menggambarkan Gantt chart dari proses ini. Oke, jadi kasusnya adalah 3 mesin. Gantt chart Anda seperti ini. Ya. Kemudian ada mesin 1. Kalau kemarin hanya 1 mesin, maka hanya ada 1 bar di bawah ini ya. Nah, sekarang ada 3 mesin. Jadi urutan SPT-nya adalah 6, 10, 3, 7, 9, 1, 8, 2, 5, 4. Jadi setelah Anda dapatkan urutan SPT, Anda jadwalkan ya, ke mesin yang bebannya paling minimum. Nah, kita mulai dulu dari job 6. Kita masukkan mesin mana? Karena sekarang semua mesin sama-sama kosong, artinya bebannya semua sama minimumnya. Ya. Jadi 6 bisa kita masukkan di mana aja. Kita urut aja ya dengan nomor mesinnya. Job 6 itu waktunya 2 jam. Jadi ini job 6, waktunya di sini 2 jam. Oke. Sudah selesai. Kemudian job 10. Job 10 kita masukkan ke mesin 2 atau mesin 3. Yang bebannya minimum sekarang adalah mesin 2 atau mesin 3. Ya. Jangan dimasukkan ke mesin 1, karena mesin 1 sudah ada beban 2 jam. Jadi itu yang dimaksud dengan beban minimum. Ya, job 10 waktunya juga 2 jam. Kita masukkan, kita anggap dia masuk di mesin 2. Ini job 10. Oke, 2 jam juga ya. Sehingga lanjutannya job 3, waktunya 3 jam, kita masukkan di mesin 3. Ini job 3. Ya, waktunya
3 di sini. Oke. Next, job 7. Job 7 waktunya juga 3. Nah, masuk kemana sekarang? Beban yang minimum ada di mesin 1 atau mesin 2. Ya. Jadi job 7 harus masuk di mesin 1 atau mesin 2. Tidak boleh masuk di mesin 3. Ya. Oke, jadi job 7 waktunya 3. Ini berarti jatuhnya di 5. Betul ya? Job 7 selesai. Job 9 waktunya 4. Sekarang hanya ada satu pilihan, yaitu mesin 2. Ya, karena beban minimumnya hanya di mesin 2. Ini job berapa? 9. Ya. Waktunya berarti 6 di sini ya. Job 9 selesai. Job 1 waktunya 5. Mesin mana? Mesin 3. Job 1. Anda kalau ada pertanyaan silakan potong ya, enggak apa-apa. Job 1 selesai. Kemudian job 8 waktunya 5. Perhatikan, mesin 1 bebannya 5, mesin 2 bebannya 6, mesin 3 bebannya 8. Jadi beban minimum ada di mesin 1, kita masukkan job 8 di sini. Nah, kadang-kadang nulis antara nomor job di dalam balok dengan waktu itu bisa ketukar-tukar ya, hati-hati ya. Jadi ini 10, job 8. Kemudian job 2 waktunya 6, lanjutnya di mesin 2. Ini job 2. Ya. Berarti ini 12. Lanjut lagi. Apa sekarang? 5, job 5. Job 5 waktunya 7. Di sini. Ini job 5. Waktunya 7 berarti 15. Terakhir job 4. Waktunya 8. Ini ya, job 4 waktunya 8. Berarti berhenti di 18. Ini job 4. Jadi kalau ditanya kesimpulannya apa ini? Pertama, max span-nya atau berarti max span itu C max itu punyanya job 4. C4 sama dengan 18. Ya. Nah, tabel yang Anda lihat tadi di PowerPoint itu sebetulnya menggambarkan hasil ini. Jadi job mesin 1 itu 6784 isinya, job 6, job 7, job 8, job 4. Dengan completion time-nya untuk job 6, 2, job 7, 5, job 8, 10, dan job 4, 18. Ya. Mesin 2 diisi job 10, job 9, job 2, ya, completion time-nya 2, 6, 12. Mesin 3 diisi job 3, job 1, job 5. Completion time-nya 3, 8, 15. Ya. Oke, jadi kita kembali ke tabelnya. Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Max span itu apa artinya? Max span itu adalah waktu penyelesaian dari semua job. Itu diambil dari yang mesin yang paling lama gitu, Pak, berarti? Jadi kalau Anda lihat gambar gancarnya, untuk menentukan waktu penyelesaian dari semua job, itu Anda lihat yang paling ujung kan. Jadi untuk menyelesaikan 10 job dalam kasus ini, itu dia berhenti di 18. Ya. Punyanya job 4, tapi itu sebenarnya sekaligus menggambarkan berarti untuk menyelesaikan 10 job ini Anda butuh 18 jam. Gitu ya. Oh, oke, Pak. Ya, oke. Oke ya, jadi tabel ini sebetulnya menggambarkan gancar yang tadi. Mesin 1 urutannya job 6, 7, 8, 4. Ini waktu prosesnya. Kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat ini berarti adalah completion time-nya ya, tinggal Anda jumlahkan. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10, dan seterusnya.
Ya. Mesin 2 urutannya 1092 ya, sesuai Ganjar tadi. Waktu prosesnya 246 ya. Completion time-nya ini ya. Kemudian mesin 3, job 3, job 1, job 5 ya. Dengan cara yang sama Anda bisa dapatkan completion time. Kemudian ini kalau Anda jumlahkan dan kemudian Anda bagi 10, maka hasilnya min flow time itu adalah 8,1 jam, max span 18 jam. Jadi max span itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua job ini. Jadi yang paling ujung ya yang kita lihat. Yang paling ujung yang kita lihat 18 jam di sini. Oke. Nah, 8,1 jam ini adalah flow time atau min flow time yang paling optimal. Karena sesuai prinsipnya SPT, kalau Anda kerjakan job yang pendek-pendek terlebih dahulu, Anda urutkan job yang pendek-pendek terlebih dahulu, maka Anda akan dapatkan min flow time yang optimal. Jadi Anda tidak akan bisa bikin jadwal urutan lain yang bisa menghasilkan min flow time lebih kecil dari 8,1 jam, ya. Kecuali, dan sekarang kita masuk ke yang kedua ini. Yang kedua disebut aturan LPT reverse. Jadi kalau ada SPT itu shortest processing time, maka LPT ini adalah longest processing time. Untuk apa ini? Untuk mengurangi max span, sekaligus juga mengurangi min flow time. Jadi, kalau Anda perhatikan di sini, sebetulnya pada waktu Anda menjadwalkan ke dalam Ganjar, mungkin tadi sudah sempat terasa juga ya, kenapa kok jadwal saya ini tambah lama, tambah panjang? Karena job yang panjang Anda jadwalkan di akhir. Sehingga job 4 ini misalnya ya kecuali ini jobnya bisa dibagi-bagi gitu ya. Ini asumsinya jobnya tidak bisa dibagi-bagi. Kalau ini bisa dibagi, separuh dikerjakan di mesin 1, separuh dikerjakan di mesin 2. Anda bisa mengurangi max span. Ya. Tapi kalau asumsinya jobnya tidak bisa dibagi, maka job yang panjang-panjang itu karena diletakkan di belakang, jadi dia bermasalah dengan max span meskipun min flow time-nya minimal. Ya, sehingga dari sini kita punya ide di aturan yang kedua untuk kita gunakan LPT reverse untuk sekaligus meminimumkan max span dan min flow time. Ya, caranya pertama, Anda urutkan berdasarkan LPT dulu, kemudian jadwalkan berdasarkan LPT. Setelah Anda jadwalkan, maka pada tiap mesin urutannya dibalik. Pada tiap mesin ya. Jadi perhatikan kata kalimat ini ya. Pada tiap mesin urutannya dibalik. Sehingga pada tiap mesin tercapai prinsip SPT. Tapi Anda start dari urutan LPT dulu. Ya. Jadi ini ya, urutannya 4, 5, 2, 1, 8, 9, 3, 7, 6, 10. Ini adalah urutan longest processing time. Ya. Jadi kalau Anda jadwalkan, Anda masukkan dulu job 4 ya, ke mesin 1, kemudian job 5 ke mesin 2, kemudian job 2 ke mesin 3. Setelah itu apa urutannya? Habis 4, 5, 2, 4, 5, 2, 1. Jadi 4, kemudian 5, kemudian 2, satunya di mesin 3. Ya. Jadi jangan salah ya. Jadi ngurutkannya bukan mesin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bukan seperti itu ya. Jadi ngurutkannya ke mesin yang bebannya minimum. Jadi pada waktu Anda mau menjatuhkan mesin 1, Anda lihat bebannya mesin 4 sudah 8, bebannya mesin 2, bebannya mesin 1 akibat job 4, 8 jam, bebannya mesin 2 akibat job 5, 7 jam, bebannya mesin 3 akibat job 2, 6 jam. Ini adalah minimum. Maka job 1 Anda masukkan sini dulu. Ya. Setelah itu lanjutannya job 8, Anda taruh di mesin 2. Lanjutannya lagi, job 9 Anda masuk di mesin 1. Ya, begitu seterusnya dengan cara yang sama seperti tadi untuk SPT, tapi sekarang urutannya ini adalah LPT. Anda jadwalkan dengan cara yang sama, tapi urutannya longest processing time. Nah, Pak. Ya. Saya mau tanya, yang kan urutannya 4, 5, 2, 1, 9, 3, 7, 6, 10. Ya. Nah, waktu dari 3 ke 7. 4, 5, 2, 1, 8, 9, 3. Ya, ini saya bahas yang dari
Maksudku yang 3, 7, 6, 10. 4 job terakhir. Iya. Itu itu kan 3 di M3 karena dia di M3 yang paling minimum. Ya, betul. Tapi yang job 7 kok masuknya di M2? Oh iya ya, oke. Jadi sebetulnya job 7 dimasukkan mesin 1 kalau kita konsisten sesuai urutan ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kebetulan ini sama-sama di belakang ya. Sama-sama di belakang, jadi 6-nya mau di mesin 2, 7-nya di mesin 1. Mestinya memang 7 di mesin 1 ya. Karena 7 sama 6 itu, sebentar, 7 sama 6 itu ya waktunya beda ya. Jadi ya 7, 6, ya betul ya. Ini harusnya 7 di mesin 1 kalau kita konsisten. Oke? Ya, thank you, Elin ya. Nah, langkah kita yang pertama ini, kalau Anda lihat, ini problem yang sama dengan yang tadi, tapi max span-nya sekarang bukan 18, tapi 16. Ya. Logikanya kan simpel kan? Kalau Anda atur yang besar terlebih dahulu, yang kecil-kecil itu Anda atur belakangan, maka yang kecil-kecil itu bisa nyelip-nyelip gitu ya, lebih gampang kan? Dibandingkan tadi Anda atur yang kecil dulu, kemudian yang besar belakangan, sedangkan asumsinya jobnya tidak bisa dipecah-pecah ke beberapa mesin. Ya, jadi dengan cara ini, max span-nya optimal. Max span-nya lebih pendek. Optimal sih belum ya, tapi max span-nya lebih pendek dari jadwal yang SPT murni tadi. Cuma sekarang problemnya, kalau Anda hitung min flow time-nya dengan cara ini, min flow time-nya kan panjang. Jadi gimana caranya mempertahankan max span 16 ini, tapi min flow time-nya juga bisa kita kurangi. Maka terapkan SPT di tiap mesin. Sederhana ya. Setelah jadwal ini Anda dapat, maka tinggal dibalik urutannya. Langkah ketiga aturan LPT reverse itu Anda balik urutannya, jadi bukan 21310 tapi menjadi 10312. Dia tidak berdampak pada max span. Max span-nya tetap ya, tapi min flow time-nya menjadi berkurang. Jadi tinggal Anda balik seperti ini, ya. Anda pertahankan max span yang sudah hasilnya lebih baik tadi, ya, akibat longest processing time, tapi ada tahap reverse, ya. Reverse ini untuk mengurangi min flow time-nya.